Pernahkah kamu berada di satu momen yang terasa sangat tenang, namun anehnya justru terasa sangat tepat? Seolah ada sesuatu yang mengantarmu ke suatu tempat, tanpa kamu rencanakan, tanpa kamu cari, tetapi kamu tahu, ada alasan mengapa kamu sampai di sana. Jika saat ini kamu sedang mendengarkan suara ini, di waktu yang mungkin tidak kamu duga, di tengah aktivitas atau keheninganmu sendiri, percayalah, ini bukan pertemuan yang kebetulan. Di alam semesta ini, tidak semua hal terjadi karena pilihan sadar manusia. Ada pertemuan yang terjadi karena keselarasan jiwa. Ada arah yang terbentuk bukan oleh peta dunia, tetapi oleh getaran batin. Dan ada panggilan yang tidak terdengar oleh telinga, namun terasa jelas oleh hati. Bisa jadi, perjalananmu hari ini terasa biasa saja. Rutinitas masih berjalan seperti biasa. Orang-orang di sekitarmu mungkin melihatmu sama seperti kemarin. Tidak ada tanda besar yang mencolok. Tidak ada perubahan dramatis yang terlihat. Namun alam ilahi tidak selalu bekerja melalui hal yang terlihat. Seringkali, ia bekerja melalui yang sunyi. Melalui pergeseran halus dalam kesadaran seseorang. Melalui perubahan arah yang hanya dirasakan oleh jiwa yang menjalaninya. Dan jika kamu sampai di video ini, kemungkinan besar ada bagian dalam dirimu yang sedang bergerak. Bagian yang sedang bertumbuh. Bagian yang sedang dipanggil untuk naik ke tahap kehidupan yang berbeda. Tidak semua orang akan merasa terhubung dengan pesan seperti ini. Tidak semua orang akan berhenti sejenak untuk mendengarkan. Dan tidak semua orang akan merasakan resonansi di dalamnya. Tetapi kamu, ada di sini sekarang. Itu sendiri sudah cukup untuk mengatakan bahwa jiwamu sedang merespons sesuatu. Sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar rasa penasaran. Lebih halus daripada sekadar kebetulan algoritma. Karena seringkali, semesta memanggil jiwa melalui rasa tertarik yang tidak bisa dijelaskan. Dan malam ini, panggilan itu terjadi lagi. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam pembahasan, izinkan dirimu masuk ke ruang yang lebih nyaman dulu. Jika kamu sedang duduk, aturlah posisi yang membuat tubuhmu rileks. Jika kamu sedang berbaring, tarik selimutmu sedikit lebih dekat. Boleh juga kamu siapkan secangkir kopi hangat, atau teh yang menenangkan. Mungkin ada roti kecil, biskuit, atau camilan sederhana yang bisa menemani. Karena apa yang akan kamu dengar di sini, bukan sesuatu yang perlu dikejar cepat. Ia lebih seperti aliran yang dinikmati perlahan. Seperti percakapan sunyi antara dirimu, dan kesadaranmu sendiri. Di ruang ini, kamu tidak perlu menjadi siapapun. Tidak perlu membuktikan apapun. Tidak perlu terlihat kuat atau sempurna. Cukup hadir sebagai dirimu, yang sedang bertumbuh. Dan sebelum kita masuk lebih dalam, izinkan aku menyampaikan sesuatu yang tulus. Terima kasih. Terima kasih karena kamu telah menekan subscribe di channel ini. Terima kasih karena kamu memilih untuk tetap terhubung dengan pesan-pesan kesadaran seperti ini. Dan dengan itu, kamu bukan lagi sekadar penonton. Kamu telah menjadi bagian dari komunitas cahaya jiwa. Sebuah ruang di mana jiwa-jiwa yang sedang bertumbuh saling menemukan, saling menguatkan, meski tidak saling mengenal, saling menerangi, melalui pengalaman masing-masing. Dan kamu juga telah menjadi bagian dari keluarga besar cahaya jiwa. Keluarga yang tidak dibentuk oleh kedekatan fisik, tetapi oleh kesamaan perjalanan batin. Di sini, setiap orang datang dengan kisahnya sendiri, dengan prosesnya sendiri, dengan fase hidupnya sendiri. Dan mungkin, fasemu sekarang sedang memasuki tahap yang baru. Jika di sepanjang video nanti ada bagian yang terasa sangat dekat dengan pengalamanmu, atau seperti menggambarkan perjalanan batinmu sendiri, kamu boleh membagikannya di kolom komentar. Karena seringkali, apa yang kamu rasakan sendirian, ternyata juga dirasakan jiwa lain di luar sana. Dan ketika kamu menuliskannya, kamu membantu orang lain merasa tidak sendiri. Jadi biarkan dirimu tetap nyaman sekarang. Tetap hangat, tetap hadir. Karena apa yang akan kita masuki setelah ini. Bab 1, mereka melihatmu biasa, padahal GETARANMU sedang berubah. Coba tarik napas pelan dulu. Dan rasakan sesuatu di dalam dirimu saat ini. Ada bagian dari dirimu yang mungkin tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tapi kamu tahu, ada perubahan yang sedang terjadi. Bukan perubahan yang terlihat di luar. Bukan perubahan yang bisa langsung disadari orang lain, tapi perubahan yang terasa di dalam, sunyi, halus, dan perlahan. Dan justru di titik inilah, banyak orang di sekitarmu masih melihatmu sama seperti dulu.
Mereka masih menganggapmu biasa, masih menempatkanmu di tempat yang sama seperti masa lalu, masih memanggilmu dengan versi dirimu yang lama. Padahal, kalau mereka bisa melihat lebih dalam sedikit saja, mereka akan sadar, kamu tidak lagi sama. Dan disinilah letak rahasia yang jarang disadari siapapun, termasuk dirimu sendiri. Perubahan terbesar dalam hidup seseorang hampir selalu terjadi diam-diam. Tidak disertai sorotan, tidak diumumkan, tidak dirayakan. Ia tumbuh seperti akar di bawah tanah. Coba kamu perhatikan lagi perjalanan hidupmu beberapa waktu terakhir. Ada pola yang mungkin dulu kamu ulangi, tapi sekarang kamu mulai lelah mengulangnya. Ada orang yang dulu sangat berpengaruh dalam emosimu, tapi sekarang rasanya mulai biasa saja. Ada hal-hal yang dulu kamu kejar mati-matian, tapi sekarang kamu mulai bertanya, kenapa ya dulu aku begitu ingin itu? Itu bukan kebetulan. Itu bukan perubahan suasana hati sesaat. Itu tanda getaran batinmu sedang naik. Dan ketika getaran seseorang mulai naik, selalu ada satu fase yang hampir semua jiwa terpilih lewati. Fase terlihat biasa di mata dunia. Karena dunia luar selalu terlambat mengenali perubahan batin seseorang. Dunia luar menilai dari apa yang terlihat. Sementara alam batin bergerak jauh sebelum hasilnya tampak. Bayangkan seperti benih yang baru ditanam. Di permukaan tanah, tidak ada apa-apa. Kosong, sunyi. Orang yang melihat hanya tanah biasa. Padahal di bawahnya, kehidupan sedang bekerja keras. Akar sedang mencari arah. Sel sedang membelah. Energi sedang menyusun bentuk masa depan. Begitulah kamu saat ini. Dan mungkin ada momen di mana kamu merasa, kenapa ya hidupku terasa diam saja? Kenapa orang lain terlihat melesat, sementara aku seperti di tempat? Kenapa aku belum terlihat berubah, padahal rasanya di dalam sudah banyak yang berubah? Kalau kamu pernah merasakan ini, dengarkan bagian ini pelan-pelan, karena fase ini bukan stagnasi. Ini fase penataan ulang. Alam tidak pernah mengangkat seseorang tanpa menata fondasinya dulu. Dan penataan fondasi selalu terjadi di area yang tidak terlihat orang lain. Itulah sebabnya banyak jiwa yang sebenarnya sedang naik, justru terlihat biasa di mata dunia. Karena dunia hanya melihat hasil, bukan proses batin. Sekarang coba rasakan lagi hidupmu akhir-akhir ini. Ada kesadaran baru yang muncul, meski pelan. Ada cara pandang yang berubah, meski belum stabil. Ada dorongan untuk menjadi versi lebih jujur dari dirimu sendiri. Dan yang menarik, perubahan ini tidak kamu buat-buat. Ia muncul sendiri. Kamu tidak tiba-tiba memutuskan untuk berubah. Perubahan itu seperti datang. Seperti ada bagian dirimu yang perlahan bangun. Dan ketika bagian itu bangun, kamu mulai tidak cocok lagi dengan beberapa hal lama. Beberapa kebiasaan terasa berat. Beberapa lingkungan terasa sempit. Beberapa percakapan terasa dangkal. Bukan karena kamu merasa lebih baik dari siapapun, tapi karena jiwamu bergerak ke frekuensi yang berbeda. Dan di titik ini, sering muncul salah paham besar dalam hidup seseorang. Karena saat jiwa naik frekuensinya, tapi dunia masih melihat versi lama, maka terjadi ketidaksinkronan. Kamu merasa berubah. Dunia melihatmu sama. Kamu merasa berkembang. Dunia memperlakukanmu seperti dulu. Dan ini bisa memunculkan rasa aneh di dalam. Seperti kamu tidak sepenuhnya cocok di tempat lama, tapi juga belum terlihat di tempat baru. Jika kamu sedang merasakan fase ini, itu bukan kesalahan, itu tanda pergeseran. Fase di mana identitas lamamu mulai longgar, tapi identitas barumu belum sepenuhnya terbentuk. Dan justru disinilah alam paling banyak bekerja. Karena sebelum perubahan terlihat di luar, ia harus stabil di dalam dulu. Kalau tidak, perubahan itu akan rapuh. Itulah sebabnya banyak orang yang terlihat langsung melesat, tapi kemudian jatuh lagi. Karena perubahan luar mendahului perubahan batin. Sementara pada jiwa yang benar-benar diangkat, urutannya dibalik. Batin dulu yang dibangun, makanya terlihat lama, terlihat diam, terlihat biasa, tapi sebenarnya sedang disusun. Dan kalau kamu jujur melihat dirimu sekarang, ada satu hal yang mungkin mulai terasa. Kamu lebih sadar dari dulu. Sadar terhadap perasaanmu, sadar terhadap pola hidupmu, sadar terhadap siapa yang baik untukmu dan siapa yang tidak. Sadar terhadap nilai dirimu sendiri. Kesadaran ini mungkin belum sempurna. Kadang naik, kadang turun. Kadang yakin, kadang ragu. Tapi ia sudah muncul. Dan begitu kesadaran muncul, seseorang tidak pernah kembali benar-benar sama seperti dulu.
Itulah tanda jiwa mulai naik tingkat. Dan menariknya, di fase ini, alam sering sengaja membuat seseorang terlihat biasa di mata dunia. Kenapa? Karena jika pengakuan datang terlalu cepat, ego akan ikut tumbuh sebelum jiwa stabil. Dan ketika ego tumbuh lebih cepat dari kesadaran, arah hidup bisa melenceng. Jadi alam menahan pengakuan, menahan sorotan, menahan hasil yang terlihat, bukan karena kamu tidak berkembang, tapi karena perkembanganmu sedang dipastikan kuat. Bayangkan seperti membangun rumah di tanah yang dalam. Penggalian fondasi selalu memakan waktu paling lama. Dan selama itu, dari luar terlihat seperti belum ada bangunan. Padahal justru itu tahap paling penting. Dan kamu mungkin sedang berada tepat di tahap itu sekarang. Di mana dunia melihat, dia masih sama. Padahal alam melihat, dia sedang dibangun ulang. Dan kalau kamu bisa menerima fase ini tanpa menyerah pada keraguan, tanpa kembali ke versi lama hanya karena ingin terlihat cepat berubah, maka fase ini akan menjadi titik balik besar dalam hidupmu. Karena perubahan yang lahir dari dalam selalu lebih tahan lama daripada perubahan yang dipaksakan dari luar. Jadi kalau saat ini kamu masih terlihat biasa di mata banyak orang, jangan buru-buru menilai dirimu dari pandangan mereka. Karena kemungkinan besar, mereka hanya melihat permukaan. Sementara di dalam dirimu, sesuatu yang jauh lebih besar sedang disusun pelan-pelan. Dan percayalah, apa yang disusun dalam diam, hampir selalu muncul dengan kekuatan yang tidak bisa dihentikan. Sekarang, tetaplah di sini. Tetap dengarkan sampai selesai. Karena di bagian berikutnya, kita akan masuk lebih dalam lagi ke fase kedua perubahan jiwa ini, fase yang sering membuat seseorang merasa sendirian, padahal justru sedang diarahkan. Bab 2, saat jiwa mulai bergeser, rasa sepi sering datang tanpa penjelasan. Ada satu fase yang hampir selalu muncul setelah perubahan batin mulai terjadi. Fase yang sering disalahpahami sebagai kesepian biasa. Padahal sebenarnya, ini bukan sekadar sepi. Ini sepi yang berbeda. Sepi yang terasa bahkan saat kamu tidak benar-benar sendirian. Sepi yang muncul di tengah keramaian. Sepi yang tidak bisa dijelaskan, tapi nyata terasa. Dan kalau kamu pernah berada di momen seperti ini, duduk di antara orang-orang yang kamu kenal, tertawa bersama mereka, mengobrol seperti biasa, tapi di dalam ada jarak yang sulit diterangkan, maka kamu sedang menyentuh fase pergeseran jiwa. Karena ketika frekuensi batin seseorang mulai berubah, hal pertama yang sering terasa bukan kebahagiaan besar, melainkan ketidakselarasan halus dengan lingkungan lama. Dulu percakapan terasa nyambung, sekarang terasa sekadar lewat. Dulu kebersamaan terasa penuh, sekarang terasa cukup, tapi tidak dalam. Dulu kehadiran orang tertentu sangat memengaruhi emosimu. Sekarang kamu mulai netral, bukan karena kamu tidak peduli, bukan karena kamu menjauh, tapi karena jiwamu sedang berpindah ruang. Dan perpindahan ini jarang terjadi serempak dengan orang lain. Ia sangat personal, sangat individual. Itulah sebabnya fase ini sering terasa seperti berjalan sendirian. Namun ada hal penting yang perlu kamu pahami pelan-pelan di sini. Rasa sepi dalam fase pertumbuhan jiwa bukan tanda kehilangan koneksi. Justru tanda kamu sedang keluar dari koneksi lama yang tidak lagi sepenuhnya sesuai. Bayangkan kamu dulu hidup di sebuah ruangan yang akrab. Segala sesuatu di dalamnya kamu kenal. Orang-orangnya kamu pahami. Ritmenya kamu hafal. Lalu suatu hari kamu mulai tumbuh. Dan ruangan itu terasa mengecil. Tidak ada yang salah dengan ruangan itu. Tidak ada yang salah dengan orang-orangnya. Tapi kamu sudah tidak lagi sepenuhnya muat di sana. Itulah yang sering terjadi saat jiwa berkembang. Dan di titik ini, sering muncul kebingungan halus. Kenapa aku merasa berbeda? Kenapa aku seperti menjauh? Kenapa aku tidak lagi seantusias dulu terhadap hal yang sama? Jika pertanyaan-pertanyaan ini pernah muncul di dalam dirimu, itu bukan tanda kamu berubah menjadi dingin. Itu tanda sensitivitas batinmu meningkat. Ketika kesadaran seseorang naik, ia mulai merasakan kedalaman lebih besar dalam hidup. Dan otomatis, hal-hal yang terasa dangkal mulai kurang memberi resonansi. Ini bukan penilaian, ini frekuensi. Seperti seseorang yang dulu nyaman mendengar suara bising. Lalu setelah pendengarannya peka, ia mulai lebih memilih suara yang tenang. Bukan karena bising itu salah, tapi karena sensitivitasnya berubah. Dan perubahan sensitivitas ini sering membawa efek samping. Jarak emosional dengan lingkungan lama.
Banyak jiwa terpilih melewati fase di mana mereka masih berada di tempat yang sama. Bersama orang yang sama, dengan rutinitas yang hampir sama. Tapi perasaan di dalam sudah berbeda. Dan ini bisa memunculkan rasa bersalah halus. Seperti kamu merasa, harusnya aku masih sama seperti dulu. Harusnya aku masih cocok di sini. Kenapa aku berubah? Padahal perubahan jiwa tidak pernah meminta izin. Ia terjadi ketika waktunya tiba. Dan yang perlu kamu pahami, ketika jiwa bertumbuh, ia secara alami menyaring kedalaman koneksi. Beberapa hubungan akan tetap kuat, bahkan lebih dalam. Beberapa akan perlahan netral, beberapa mungkin menjauh tanpa konflik. Ini bukan kehilangan, ini penyesuaian frekuensi. Seperti radio yang berpindah kanal. Stasiun lama masih ada, tapi kamu tidak lagi berada di gelombang yang sama. Dan fase ini sering terasa sunyi karena satu alasan sederhana. Jiwa sedang berada di ruang transisi. Belum sepenuhnya di ruang baru. Tapi tidak lagi utuh di ruang lama. Ruang di antara inilah yang terasa sepi. Namun justru di ruang inilah, identitas baru dibentuk. Karena saat seseorang tidak lagi sepenuhnya dipengaruhi lingkungan lama, ia mulai mendengar dirinya sendiri lebih jelas. Kamu mungkin mulai lebih sering diam, lebih banyak merenung, lebih selektif berbicara, lebih memilih ketenangan daripada keramaian tertentu. Dan kadang kamu sendiri heran, kenapa aku jadi seperti ini? Jawabannya sederhana, karena kamu mulai kembali ke pusat dirimu. Sebelumnya, banyak energi batinmu tersebar keluar, ke ekspektasi orang, ke pola hubungan, ke kebiasaan sosial. Sekarang energi itu mulai kembali ke dalam. Dan ketika energi kembali ke dalam, seseorang terlihat lebih tenang di luar. Orang lain mungkin melihatmu lebih diam, lebih kalem, lebih tertutup. Padahal sebenarnya, dunia batinmu justru lebih aktif dari sebelumnya. Banyak yang sedang kamu pahami. Banyak yang sedang kamu lepaskan. Banyak yang sedang kamu tata ulang di dalam. Dan semua itu membutuhkan ruang sunyi. Itulah sebabnya alam sering membawa jiwa ke fase sepi saat pertumbuhan besar terjadi. Bukan untuk mengisolasi, tapi untuk memurnikan. Karena di tengah kebisingan, suara jiwa sulit terdengar. Di tengah keramaian, arah batin mudah terpengaruh. Sementara di ruang sunyi, seseorang mulai mendengar kebenaran dirinya sendiri. Jadi kalau akhir-akhir ini kamu merasa lebih sering sendirian secara batin, lebih selektif terhadap interaksi, lebih nyaman dengan keheningan tertentu, jangan buru-buru menganggapnya sebagai kemunduran sosial. Bisa jadi itu tanda kedalamanmu bertambah. Dan kedalaman selalu datang dengan kesunyian tertentu. Namun ingat bagian ini pelan-pelan. Fase sepi dalam pertumbuhan jiwa bukan tempat tinggal permanen. Ini ruang penyesuaian. Setelah frekuensi batin stabil, koneksi baru akan datang. Lingkungan yang lebih selaras akan muncul. Percakapan yang lebih dalam akan terasa alami. Tapi sebelum itu, jiwa perlu berdiri dulu di pusatnya sendiri. Tanpa bergantung, tanpa meniru, tanpa menyesuaikan diri berlebihan. Dan proses berdiri di pusat diri ini hampir selalu terasa sepi pada awalnya. Jadi jika kamu sedang di fase ini sekarang, tetaplah di sini sejenak, dengarkan terus sampai selesai. Karena setelah fase sepi ini, biasanya muncul fase berikutnya. Fase di mana seseorang mulai menyadari bahwa perubahan dalam dirinya ternyata memengaruhi arah hidup secara nyata. Bab 3, tanpa disadari, cara pandangmu terhadap nilai dan uang mulai berubah. Ada perubahan yang sering terjadi diam-diam dalam perjalanan jiwa. Perubahan yang tidak langsung terlihat dari luar, tidak terdengar dari ucapan, tidak tampak dari gaya hidup, tapi perlahan menggeser arah kehidupan seseorang secara nyata. Perubahan itu adalah cara pandang terhadap nilai, bukan hanya nilai diri, tapi juga nilai hidup, nilai waktu, nilai energi, dan pada akhirnya, nilai uang. Karena sebenarnya, hubungan seseorang dengan uang tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu mengikuti bagaimana seseorang memandang dirinya dan hidupnya. Dan saat jiwa mulai bertumbuh, yang pertama berubah bukan jumlah uang, melainkan persepsi tentang kelayakan menerima. Coba kamu rasakan pelan-pelan. Dulu mungkin kamu melihat uang sebagai sesuatu yang jauh, sesuatu yang sulit, sesuatu yang hanya dimiliki orang tertentu, atau sesuatu yang harus dikejar dengan kelelahan. Tapi belakangan ini, tanpa kamu sadari, ada pergeseran halus. Kamu mulai melihat bahwa hidup bisa lebih lapang, bahwa stabilitas mungkin saja terjadi, bahwa kenyamanan bukan sesuatu yang mustahil bagimu.
Perubahan ini mungkin tidak kamu ucapkan keras-keras, tapi ia terasa di dalam. Dan perubahan persepsi ini sangat penting. Karena sebelum realitas luar berubah, pikiran batin harus dulu menerima kemungkinan baru. Ibarat pintu yang dulu selalu tertutup, sekarang sedikit terbuka, belum lebar, tapi cukup untuk cahaya masuk. Dan begitu cahaya kemungkinan masuk, cara seseorang memandang hidup mulai berubah. Ia tidak lagi melihat uang hanya sebagai alat bertahan hidup. Ia mulai melihatnya sebagai bagian dari kualitas hidup. Ia tidak lagi memandang stabilitas sebagai impian jauh. Ia mulai melihatnya sebagai sesuatu yang relevan bagi dirinya. Ia tidak lagi merasa harus berjuang keras tanpa arah. Ia mulai merasa bahwa usaha bisa selaras. Dan semua ini sering terjadi tanpa disadari. Karena perubahan nilai terjadi di lapisan dalam, di tempat yang jarang diperhatikan sehari-hari. Tapi dampaknya nyata. Misalnya, seseorang yang dulu terbiasa menerima keadaan seadanya, tiba-tiba mulai merasa tidak nyaman dengan ketidakpastian yang dulu dianggap biasa. Bukan karena ia menjadi materialistis, tapi karena standar batinnya naik. Dan ketika standar batin naik, hidup perlahan menyesuaikan. Ini hukum halus yang sering tidak disadari. Hidup cenderung bergerak menuju standar yang seseorang yakini pantas baginya. Jika seseorang merasa layak hidup terbatas, ia akan bertahan di batas itu. Jika seseorang mulai merasa layak hidup lebih stabil, ia mulai mencari dan menerima peluang yang sesuai. Dan disinilah hubungan jiwa dan finansial bertemu. Banyak orang berpikir perubahan keuangan dimulai dari kerja, strategi, atau keberuntungan. Padahal seringkali ia dimulai dari perasaan layak yang tenang. Perasaan layak bukan berarti merasa lebih hebat dari orang lain. Bukan kesombongan. Ia lebih seperti pengakuan batin. Aku juga boleh hidup lebih baik. Dan kalimat batin sederhana ini sangat kuat. Karena begitu jiwa mengakuinya, pikiran mulai terbuka, pilihan mulai berubah, keputusan mulai berbeda. Tanpa sadar seseorang mulai lebih menghargai waktunya, lebih selektif pada energi, lebih berani menolak yang tidak sesuai. Lebih peka terhadap peluang yang sebelumnya diabaikan. Dan semua ini berdampak pada arah finansial. Perubahan finansial jarang datang sebagai keajaiban tiba-tiba. Ia sering datang sebagai rangkaian keputusan kecil yang berbeda dari sebelumnya. Dan keputusan berbeda muncul dari persepsi berbeda. Jadi jika kamu merasa belakangan ini lebih menghargai dirimu, lebih ingin hidup lebih tertata, lebih ingin stabil, lebih sadar nilai waktumu, lebih selektif terhadap pekerjaan atau peluang, itu bukan sekadar keinginan baru. Itu tanda struktur batinmu berubah. Dan ketika struktur batin berubah, struktur kehidupan perlahan mengikuti. Di titik ini, banyak jiwa terpilih mulai merasakan sesuatu yang halus. Mereka tidak lagi merasa uang adalah sesuatu yang jauh dari hidup mereka. Mungkin belum banyak, mungkin belum stabil sepenuhnya, tapi tidak lagi terasa asing. Ada rasa bahwa kelimpahan itu mungkin. Bukan ilusi, bukan mimpi, tapi kemungkinan nyata. Dan rasa kemungkinan ini adalah benih penting. Karena sebelum sesuatu hadir di luar, ia harus terasa mungkin di dalam. Itulah sebabnya perubahan cara pandang terhadap uang sering mendahului perubahan jumlah uang. Banyak orang fokus mengejar hasil luar tanpa menyadari bahwa persepsi dalam masih menolak. Sementara jiwa yang bertumbuh justru memulai dari dalam dulu. Ia mulai merasa layak, mulai merasa mungkin, mulai merasa relevan, dan perlahan hidup merespons. Respon itu bisa datang sebagai ide baru, arah baru, keberanian baru, peluang baru, atau keputusan yang lebih tepat. Dan semua itu bermula dari perubahan cara pandang terhadap nilai diri dan hidup. Jadi jika kamu merasa ada pergeseran halus dalam caramu memandang uang dan kualitas hidup, jangan anggap itu sekadar keinginan biasa. Bisa jadi itu tanda kamu sedang memasuki level persepsi baru. Dan setiap level persepsi baru selalu membuka jalur realitas baru. Tetap dengarkan sampai selesai, karena setelah cara pandang berubah, biasanya muncul fase berikutnya. Fase di mana kehidupan mulai memberi sinyal nyata bahwa arah finansial seseorang memang sedang bergeser. Bab 4, kehidupan mulai memberi sinyal halus bahwa arahmu sedang bergeser. Setelah cara pandang terhadap nilai dan kelayakan mulai berubah di dalam, biasanya ada fase berikutnya yang sangat menarik. Fase di mana kehidupan luar mulai memberi tanda. Bukan tanda besar, bukan perubahan dramatis, bukan lonjakan tiba-tiba, tapi sinyal-sinyal kecil yang terasa berbeda.
Dan seringkali, sinyal ini begitu halus sampai orang lain tidak menyadarinya. Bahkan kamu sendiri mungkin hanya merasakannya sekilas. Namun jika diperhatikan pelan-pelan, ia nyata. Misalnya, peluang yang dulu terasa tertutup, sekarang terasa sedikit lebih terbuka. Orang yang dulu sulit dijangkau, tiba-tiba terasa lebih dekat. Arah yang dulu buntu, mulai terlihat celahnya. Tidak besar, tidak spektakuler, tapi berbeda. Dan perbedaan kecil ini penting. Karena perubahan arah hidup jarang dimulai dari peristiwa besar. Ia biasanya dimulai dari pergeseran kemungkinan. Sesuatu yang dulu tidak mungkin berubah menjadi mungkin. Dan kata mungkin ini sangat kuat. Karena begitu sesuatu terasa mungkin, pikiran mulai menjelajah, keputusan mulai bergerak, tindakan mulai mengikuti. Di fase ini, banyak jiwa mulai merasakan bahwa kehidupan tidak lagi sekeras dulu terhadap mereka. Bukan berarti tanpa tantangan, bukan berarti semua langsung mudah. Tapi ada rasa bahwa arus mulai sedikit membantu. Seperti seseorang yang dulu berenang melawan arus. Lalu tiba-tiba arus tidak lagi sepenuhnya berlawanan. Masih perlu usaha, masih perlu gerak, tapi tidak lagi seberat dulu. Dan rasa ini sering datang sebagai intuisi halus. Arahku berubah, ada sesuatu yang bergerak, hidup terasa sedikit lebih terbuka. Jika kamu pernah merasakan ini, walau samar, itu bukan kebetulan psikologis. Itu seringkali tanda bahwa struktur realitasmu sedang menyesuaikan dengan struktur batinmu yang baru. Karena ketika persepsi batin berubah, cara seseorang berinteraksi dengan dunia juga berubah. Ia melihat peluang yang dulu tidak terlihat. Ia merespons situasi dengan cara berbeda. Ia memilih langkah yang lebih selaras. Dan dunia merespons balik. Inilah interaksi halus antara dalam dan luar. Banyak orang mengira perubahan hidup terjadi dari luar ke dalam. Padahal sering justru dari dalam keluar. Dan di fase ini, efeknya mulai terasa. Mungkin dalam bentuk kesempatan kecil, relasi baru, dukungan tak terduga, arah kerja berbeda, atau kondisi yang terasa sedikit lebih menguntungkan. Sekali lagi, sering kecil, tapi berbeda. Dan yang menarik, sinyal-sinyal ini sering muncul sebelum hasil nyata terlihat. Seperti fajar sebelum matahari, cahaya tipis dulu, terang penuh nanti. Masalahnya, banyak orang melewatkan fase sinyal ini karena mereka menunggu perubahan besar. Padahal kehidupan sering berbicara pelan sebelum berbicara keras. Ia memberi petunjuk kecil dulu, respons kecil dulu, perubahan arah kecil dulu, dan jiwa yang peka akan menangkapnya. Jadi jika akhir-akhir ini kamu merasakan sesuatu terasa lebih terbuka, arah terasa sedikit lebih jelas, peluang terasa lebih dekat, atau hidup terasa tidak sekeras dulu, berhentilah sejenak di kesadaran itu. Karena ini bukan sekadar perasaan lewat. Ini sering tanda bahwa kamu sudah tidak berada di titik yang sama seperti dulu. Perjalananmu sudah bergeser beberapa langkah. Dan menariknya, pergeseran ini sering terjadi tanpa sorotan. Dari luar, hidupmu mungkin terlihat sama. Rutinitas masih mirip, lingkungan masih sama. Tapi di balik itu, arah sudah berubah. Dan arah lebih penting daripada posisi. Karena posisi bisa tetap sama sementara arah sudah berbeda. Dan arah yang berbeda akan membawa posisi ke tempat berbeda nanti. Di fase ini juga sering muncul rasa aneh. Campuran antara harapan dan kehati-hatian. Seperti kamu merasakan potensi baik, tapi belum sepenuhnya percaya. Ini wajar, karena pikiran masih menyesuaikan dengan realitas baru yang sedang terbentuk. Namun yang penting kamu sadari, sinyal kecil kehidupan bukan kebetulan acak. Ia sering respon terhadap kesiapan batin. Dan kesiapan batinmu sedang meningkat. Itulah sebabnya kehidupan mulai membuka celah. Belum pintu besar, tapi celah nyata. Dan setiap celah yang direspons dengan langkah sadar akan melebar. Di titik ini, jiwa terpilih sering melakukan sesuatu yang tidak mereka sadari. Mereka mulai lebih berani mencoba. Tidak drastis, tidak impulsif, tapi lebih terbuka. Mereka mulai berkata, ya, pada peluang yang dulu dihindari. Mulai mempertimbangkan arah yang dulu terasa jauh. Mulai bergerak sedikit di luar pola lama. Dan setiap gerakan kecil di arah baru memperkuat jalur baru. Inilah cara realitas berubah. Bukan lompat besar, tapi akumulasi pergeseran kecil yang konsisten. Jadi jika kamu merasa kehidupan memberi sinyal halus sekarang, tetaplah peka. Karena setelah fase sinyal ini biasanya muncul fase berikutnya.
Fase di mana seseorang mulai melihat bahwa perubahan batin ternyata benar-benar mulai berdampak pada kondisi nyata. Bab 5, perubahan batin mulai terlihat dalam kondisi nyata, meski dunia masih menganggapmu sama. Ada satu fase yang sering membuat jiwa terpilih merasa aneh. Karena di dalam, mereka tahu ada sesuatu yang berubah. Tapi di luar, dunia masih memperlakukan mereka seperti dulu. Ini fase ketika perubahan batin mulai benar-benar berdampak pada kondisi nyata. Namun belum cukup terlihat untuk diakui orang lain. Dan di titik ini sering muncul perasaan unik. Kamu mulai merasakan kemajuan, mulai melihat pergeseran, mulai mengalami perbaikan tertentu, tapi tidak ada yang benar-benar menyadarinya selain dirimu sendiri. Orang lain masih melihatmu dengan kacamata lama, masih memposisikanmu di tempat lama, masih menganggap hidupmu sama seperti sebelumnya. Padahal sebenarnya, jika dilihat dari dalam, arahmu sudah berbeda. Dan ini sering memunculkan sensasi seperti hidup di dua realitas. Realitas luar yang masih lama, dan realitas dalam yang sudah baru. Disinilah banyak jiwa merasa, aku berubah, tapi belum terlihat. Aku bergerak, tapi belum diakui. Aku maju, tapi masih dianggap sama. Jika kamu pernah merasakan ini, kamu tidak sendirian, karena hampir setiap pertumbuhan besar melewati fase tak terlihat. Perubahan nyata jarang langsung tampak di permukaan. Ia biasanya tumbuh dulu di bawah. Seperti akar pohon, sebelum batang meninggi, akar sudah memanjang. Sebelum daun lebat, fondasi sudah kuat, dan fase akar ini selalu tersembunyi. Orang hanya melihat pohon saat sudah tinggi. Jarang yang melihat proses di bawah tanah. Begitu juga perubahan hidup. Ketika kondisi finansial mulai bergeser ke arah lebih baik, sering kali ia dimulai dari perubahan pola kecil. Cara mengelola, cara memilih, cara merespons peluang, cara memandang stabilitas. Dan perubahan pola ini belum langsung terlihat sebagai hasil besar. Tapi dampaknya nyata bagi yang menjalaninya. Mungkin kamu mulai merasa, keputusanmu lebih tepat, langkahmu lebih terarah, situasi sedikit lebih mendukung, atau kondisi perlahan membaik. Tidak drastis, tidak spektakuler, tapi stabil. Dan stabilitas kecil ini sering terasa lebih berarti daripada lonjakan besar yang dulu tidak bertahan. Di titik ini juga sering muncul perasaan lain. Kamu mulai merasa lebih tenang terhadap masa depanmu sendiri. Bukan karena semua sudah pasti, tapi karena arah terasa lebih jelas. Dan rasa arah ini sangat penting. Karena kecemasan finansial sering datang bukan dari kekurangan saat ini, tapi dari ketidakjelasan arah. Saat arah mulai terasa, bahkan sebelum hasil besar datang, ketenangan sudah muncul, dan ketenangan ini tanda bahwa struktur hidupmu mulai berubah. Namun di luar, orang mungkin masih melihatmu di posisi lama, dan ini bisa terasa aneh. Karena kamu tahu ada kemajuan, tapi pengakuan belum datang. Disinilah banyak jiwa diuji. Apakah mereka tetap percaya pada pergeseran yang mereka rasakan, meski dunia belum melihatnya? Karena perubahan yang benar sering memerlukan waktu sebelum terlihat jelas. Dan fase tak terlihat ini sangat penting. Ini fase pematangan. Jika semua langsung terlihat, struktur belum kuat. Namun jika perubahan berkembang diam-diam dulu, hasilnya lebih stabil. Jadi ketika kamu merasa hidupmu mulai membaik dalam cara yang hanya kamu rasakan, itu bukan ilusi. Itu fase pertumbuhan nyata yang masih berada di bawah permukaan. Dan yang menarik, di fase ini sering muncul satu perubahan psikologis halus. Kamu tidak lagi terlalu membutuhkan validasi luar. Dulu mungkin pengakuan orang penting. Sekarang kamu lebih fokus pada arahmu sendiri. Bukan karena kamu menutup diri, tapi karena kamu mulai merasakan kemajuan internal yang cukup jelas bagimu. Ini tanda kedewasaan batin. Karena seseorang yang benar-benar bergerak maju sering merasakannya dulu sebelum orang lain melihatnya. Dan saat orang lain akhirnya melihat, sebenarnya prosesnya sudah lama terjadi. Di fase ini juga sering ada momen kecil yang menegaskan, ya, aku memang bergerak. Mungkin peluang yang lebih baik, mungkin stabilitas meningkat, mungkin keputusan finansial yang terasa tepat, mungkin kondisi yang dulu sulit kini lebih ringan. Dan momen-momen kecil ini seperti bukti halus bahwa arah baru nyata. Namun karena belum besar, dunia belum memperhatikan. Dan itu tidak apa-apa, karena perubahan yang tenang sering lebih kuat daripada perubahan yang terlihat cepat. Jadi jika sekarang kamu merasa hidupmu mulai berubah dalam cara yang belum banyak orang sadari, tetaplah di jalur itu,
Karena setelah fase ini biasanya datang fase berikutnya. Fase di mana pergeseran yang tadinya hanya kamu rasakan mulai terlihat jelas bahkan bagi dunia luar. Bab 6, PERGESERANMU mulai terlihat, dan dunia perlahan menyadari kamu tidak lagi sama. Ada momen tertentu dalam perjalanan jiwa. Momen yang datang setelah perubahan panjang yang sunyi. Momen ketika hal yang dulu hanya kamu rasakan di dalam, akhirnya mulai terlihat di luar. Bukan karena kamu berusaha menunjukkannya. Bukan karena kamu mencari pengakuan. Tapi karena perubahan yang konsisten tidak bisa selamanya tersembunyi. Dan di fase ini, sering muncul pengalaman baru. Orang mulai melihatmu berbeda. Tidak selalu mereka mengatakannya langsung. Kadang hanya terasa dari cara mereka memandang. Cara mereka berbicara. Cara mereka memperlakukanmu. Ada semacam penyesuaian sikap. Yang dulu melihatmu biasa saja. Mulai memperhatikan. Yang dulu meremehkan arahmu. Mulai diam. Yang dulu tidak menganggap potensimu. Mulai menghargai. Dan ini bisa terasa aneh di awal. Karena kamu tahu prosesmu panjang. Kamu tahu perubahan ini tidak tiba-tiba. Tapi bagi dunia luar, perubahan sering terlihat seperti muncul mendadak. Padahal sebenarnya, mereka baru melihat hasil dari proses yang sudah lama terjadi. Seperti matahari yang tampak tiba-tiba terbit. Padahal fajar sudah muncul sebelumnya. Di fase ini juga sering terjadi sesuatu yang sangat khas. Orang mulai meresponsmu berdasarkan versi barumu. Bukan versi lamamu. Dan ini tanda penting, karena dunia biasanya memperlakukan kita sesuai identitas yang kita pancarkan. Dulu mungkin energimu masih ragu, masih mencari, masih belum stabil. Sekarang energimu lebih tenang, lebih jelas, lebih mantap. Dan tanpa kamu sadari, orang merasakan itu. Mereka mungkin tidak tahu kenapa, tapi mereka merasakan perbedaannya. Itulah mengapa perlakuan mereka berubah. Ini bukan soal status sosial. Bukan soal penampilan, ini soal frekuensi kehadiran. Seseorang yang sudah lebih selaras dengan dirinya sendiri memancarkan stabilitas tertentu. Dan stabilitas selalu terasa. Di titik ini, banyak jiwa mulai mengalami perubahan nyata dalam konteks finansial juga. Bukan selalu lonjakan besar, tapi pengakuan yang meningkat, kepercayaan yang bertambah, kesempatan yang lebih serius, arah yang lebih mapan, dan yang menarik. Semua ini terasa lebih natural daripada sebelumnya. Dulu mungkin kamu harus berusaha keras meyakinkan orang. Sekarang orang lebih mudah percaya. Dulu, mungkin kamu harus mengejar peluang. Sekarang peluang lebih mendekat. Dulu mungkin kamu harus membuktikan diri. Sekarang kehadiranmu sendiri sudah cukup memberi kesan. Ini tanda bahwa identitas batinmu sudah berubah. Dan ketika identitas berubah, respon dunia ikut berubah. Namun fase ini juga membawa tantangan halus. Kamu mulai melihat kontras antara dirimu sekarang dan dirimu dulu. Dan kadang muncul perasaan campur aduk. Syukur, heran, bahkan sedikit tidak percaya. Seperti kamu melihat hidupmu sendiri dari luar dan berpikir, aku memang tidak lagi di titik yang sama. Dan kesadaran ini sangat penting. Karena pengakuan perubahan diri bukan kesombongan. Ia adalah kejujuran. Mengakui bahwa kamu sudah bertumbuh berarti kamu menghargai prosesmu sendiri. Dan jiwa yang menghargai prosesnya cenderung melangkah lebih stabil ke depan. Di fase ini juga sering terjadi sesuatu yang menarik dalam relasi sosial. Beberapa orang semakin dekat, beberapa tetap sama, beberapa menjauh. Ini normal, karena ketika seseorang berubah, struktur relasi di sekitarnya ikut menyesuaikan. Orang yang selaras akan tertarik. Orang yang netral tetap, orang yang tidak lagi cocok perlahan menjauh. Dan ini bukan konflik, ini penyelarasan alami. Namun yang terpenting di fase ini adalah satu kesadaran. Pergeseranmu nyata, bukan perasaan, bukan harapan, bukan imajinasi. Nyata, terlihat, terasa, terespon. Dan ketika dunia mulai merespons versi barumu, itu tanda bahwa perubahan batin sudah sepenuhnya masuk ke realitas luar. Namun menariknya, perjalanan belum selesai di sini. Karena setelah seseorang melihat bahwa dirinya memang sudah berubah, biasanya muncul fase berikutnya. Fase di mana ia mulai memahami bahwa arah hidup barunya sebenarnya sedang membawanya ke level yang bahkan lebih tinggi dari yang pernah ia bayangkan. Bab 7, kamu menyadari perubahan ini bukan kebetulan, tapi arah hidup baru yang memang untukmu. Ada satu titik dalam perjalanan ini. Titik yang terasa sangat hening sekaligus jelas. Titik ketika kamu mulai memahami sesuatu yang dalam.
Bahwa semua pergeseran yang kamu alami bukan rangkaian kejadian acak. Bukan sekadar fase lewat. Bukan hanya perubahan suasana hidup. Tapi arah. Arah yang perlahan terbentuk sejak lama. Meski dulu kamu belum menyadarinya. Di fase ini, banyak jiwa mulai melihat kembali perjalanan mereka ke belakang. Dan tiba-tiba potongan-potongan yang dulu terasa terpisah mulai menyatu. Mereka mulai menyadari, fase sepi dulu bukan kehilangan. Pergeseran nilai dulu bukan kebingungan. Perubahan relasi dulu bukan kegagalan. Tantangan dulu bukan hambatan semata. Semua ternyata bagian dari penataan arah. Dan kesadaran ini sangat kuat. Karena ketika seseorang melihat bahwa hidupnya punya pola pertumbuhan yang nyata, ia berhenti merasa tersesat. Ia mulai merasa dipandu. Bukan dipandu dalam arti mistis berlebihan, tapi dipandu oleh alur evolusi dirinya sendiri. Dan di titik ini, muncul rasa baru terhadap masa depan. Bukan lagi cemas, bukan lagi ragu, tapi lebih seperti penasaran yang tenang. Seperti kamu merasakan bahwa arahmu sedang menuju sesuatu yang lebih tinggi. Meski kamu belum sepenuhnya melihat bentuk akhirnya. Dan ini wajar, karena jiwa sering bergerak lebih dulu daripada pemahaman rasional. Kamu mungkin belum tahu persis kemana hidupmu akan membawa. Tapi kamu tahu satu hal, ini bukan lagi jalur lamaku. Dan kesadaran ini mengubah banyak hal. Kamu mulai melihat dirimu bukan sebagai orang yang berharap hidup membaik, tapi sebagai seseorang yang memang sedang naik level. Perbedaan keduanya besar. Berharap berarti belum yakin, naik level berarti sudah terjadi. Dan di fase ini, banyak jiwa mulai menerima bahwa perubahan finansial mereka juga bagian dari arah baru itu. Bukan sekadar keberuntungan, bukan kebetulan situasi, tapi konsekuensi alami dari perubahan identitas. Karena saat seseorang berubah dalam cara berpikir, memilih, merespons, dan memandang hidup, realitas yang ia alami juga berubah. Dan di titik ini kamu mungkin mulai menyadari, keputusanmu sekarang berbeda, standarmu berbeda, batasmu berbeda, cara memandang peluang berbeda, cara menghargai dirimu berbeda, dan semua perbedaan ini membentuk jalur hidup baru. Jalur yang dulu mungkin tidak kamu bayangkan. Jalur yang dulu terasa terlalu jauh, sekarang terasa nyata. Di fase ini juga sering muncul rasa syukur yang lebih dalam daripada sebelumnya. Bukan syukur karena semuanya sudah sempurna, tapi syukur karena kamu melihat arahmu jelas. Dan arah yang jelas memberi ketenangan besar. Karena hidup yang bertumbuh tidak harus selalu mudah, tapi ia terasa bermakna, dan makna memberi kekuatan. Jadi ketika kamu sampai pada kesadaran ini, bahwa perubahanmu nyata, arahmu berubah, dan hidupmu bergerak ke level baru, itu bukan ilusi optimisme, itu pengenalan diri. Dan pengenalan diri selalu membawa seseorang ke level kehidupan yang lebih selaras dengannya. Kesimpulan, perubahan sunyi yang membawamu ke level hidup baru. Jika kamu melihat kembali seluruh perjalanan yang telah kamu rasakan, ada satu benang merah yang jelas, perubahan besar dalam hidup sering dimulai dari dalam, berlangsung dalam diam, lalu perlahan terlihat di luar. Kamu mungkin memulainya dari fase yang tidak nyaman, fase ketika kamu merasa berbeda, merasa sepi, merasa tidak lagi sepenuhnya cocok dengan pola lama. Di saat itu, kamu belum melihat hasil apapun. Bahkan mungkin kamu mempertanyakan dirimu sendiri. Namun sebenarnya di fase itulah fondasi baru sedang dibangun. Perubahan jiwa hampir selalu dimulai dengan pergeseran halus dalam cara merasa, cara melihat, dan cara memaknai hidup. Dan pergeseran ini jarang langsung menghasilkan bukti nyata. Ia seperti akar yang tumbuh di bawah tanah, tak terlihat, tapi menentukan arah pertumbuhan selanjutnya. Lalu perlahan kamu mulai merasakan perubahan nilai. Kamu mulai melihat dirimu berbeda. Mulai merasa hidup bisa lebih stabil. Mulai merasa layak menerima lebih. Dan perubahan persepsi ini diam-diam mengubah keputusanmu, pilihanmu, dan arah langkahmu. Dari situ kehidupan mulai merespons. Sinyal kecil muncul, peluang kecil terbuka, arah terasa sedikit lebih jelas. Kondisi sedikit membaik, dan meski perubahan itu belum besar, kamu mulai merasakan bahwa hidupmu tidak lagi bergerak di jalur lama. Kemudian datang fase ketika perubahan itu nyata bagimu, tapi belum terlihat oleh dunia. Kamu tahu kamu sudah maju. Kamu tahu kamu sudah berubah. Tapi orang lain masih melihatmu seperti dulu. Dan disinilah kepercayaan pada proses diuji. Karena pertumbuhan sejati sering berlangsung lama tanpa pengakuan luar.
Namun perubahan yang konsisten tidak bisa tersembunyi selamanya. Lambat laun dunia mulai melihat. Orang mulai meresponsmu berbeda. Kesempatan mulai datang dengan kualitas berbeda. Kepercayaan meningkat. Arah hidup terlihat lebih mapan. Dan akhirnya kamu sampai pada kesadaran penting, semua ini bukan kebetulan. Bukan rangkaian kejadian acak. Bukan keberuntungan sesaat. Tapi konsekuensi alami dari dirimu yang sudah berubah. Ketika identitas batin berubah, realitas luar mengikuti. Ketika standar diri naik, kualitas hidup menyesuaikan. Ketika cara pandang berkembang, arah hidup bergeser. Dan di titik inilah kamu menyadari bahwa kamu memang sedang naik level kehidupan. Pesan-pesan penting untukmu yang sedang berubah. Pertama, jangan meremehkan perubahan yang terjadi di dalam dirimu. Banyak orang hanya mengakui perubahan yang terlihat di luar, padahal semua perubahan luar selalu dimulai dari dalam. Jika kamu merasa berbeda, berpikir berbeda, atau melihat hidup dengan cara baru, itu sudah perubahan nyata. Kedua, fase sepi, bukan tanda kemunduran. Dalam perjalanan pertumbuhan, kesunyian sering menjadi ruang pemurnian. Di sanalah kamu melepaskan pola lama, memahami diri, dan menata ulang arah. Jadi jika kamu pernah merasa sendirian dalam perubahanmu, itu bukan kesalahan, itu bagian proses. Ketiga, percayalah pada pergeseran kecil. Perubahan hidup jarang datang sebagai lonjakan besar. Ia sering muncul sebagai perbaikan kecil yang konsisten. Stabilitas yang sedikit lebih baik, keputusan yang sedikit lebih tepat, arah yang sedikit lebih jelas, semua itu tanda nyata kemajuan. Keempat, tidak semua orang akan langsung melihat pertumbuhanmu. Dan itu tidak apa-apa. Pengakuan luar sering datang setelah perubahan dalam sudah matang. Jadi jangan menilai perjalananmu dari seberapa cepat orang lain menyadarinya. Kelima, arah lebih penting daripada posisi. Kamu mungkin belum berada di tempat yang kamu inginkan sepenuhnya. Tapi jika arahmu sudah berubah, maka tujuan yang berbeda hanya soal waktu. Pergeseran arah selalu mendahului perubahan hasil. Keenam, kamu tidak lagi di titik yang sama seperti dulu. Ini penting untuk diakui dengan jujur. Bukan untuk merasa lebih tinggi, tapi untuk menghargai proses panjang yang sudah kamu jalani. Mengakui pertumbuhan diri adalah bentuk penghormatan pada perjalananmu sendiri. Dan yang terakhir, perubahan ini bukan kebetulan. Ada fase dalam hidup ketika seseorang memang bergerak menuju level baru, secara batin, cara pandang, kualitas hidup, dan seringkali juga finansial. Jika kamu merasakan pergeseran ini, kemungkinan besar kamu memang sedang memasuki fase itu. Jadi tetaplah berjalan di arah barumu. Tetaplah percaya pada perubahan yang kamu rasakan. Dan tetaplah bertumbuh dalam tenangmu sendiri. Karena kehidupan yang lebih selaras jarang datang dengan suara keras. Ia biasanya hadir pelan, tapi pasti.